Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Asnawati, dan teman saya Dina Rahmayanti dan Siti Jakiyah. Presentasi yang berjudul Evaluasi Antarmuka Pengguna ini bertujuan untuk memenuhi penilaian UTS mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Aulia Akhrian Syahidi, SPD MKOM. Jujur. Next. Pertama-tama saya ingin mempresentasikan hasil review dari artikel yang kami cari. Artikel yang pertama yaitu dengan judul Mobile Augmented Reality Application with Multi-Interaction for Learning Solution on the Topic of Computer Network Devices. Penulis Subandi, Syahidi, AA, Joni Riyadi, dan Muhammad A. Jurnal The Third International and Engineering tahun 2020 halaman 1-6. Artikel yang kedua dengan judul Evaluasi Heuristik Desain Antarmuka Interface Portal Mahasiswa Studi Kasus Portal Mahasiswa Universitas X. Penulis Kaisaron D. Jurnal Metris Universitas Katolik Indonesia Atmajaya tahun 2015 volume 16 nomor 1 halaman 9-14. Next. Artikel pertama melakukan evaluasi desain antarmuka pengguna sebuah aplikasi bernama AR-Konda yang merupakan aplikasi pendukung pembelajaran jaringan komputer pada sekolah menengah kejuruan berbasis teknologi augmented reality. Evaluasi desain antarmuka pengguna pada artikel ini diadaptasi dari The Generic User Interface Questionnaire oleh Chin, Diel, dan Norman. Kuesioner diisi oleh 30 orang siswa SMK, tergantung persepsi dan kondisi ketika melihat dan menggunakan aplikasi. Skala Likert positif dengan rentang 0-9 digunakan untuk mengisi kuesioner evaluasi dengan desain antarmuka pengguna tersebut. Ini adalah tampilan antarmuka pengguna AR-Konda. Kemudian terdapat beberapa butir penilaian dan hasil evaluasi. Penilaian ini melibatkan 30 siswa untuk menjadi responden. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 28 pertanyaan yang diajukan kepada responden dengan angka rata-rata penilaian yang cukup baik, sehingga mempunyai kesimpulan yaitu responden sangat setuju bahwa AR-Konda ini memiliki user interface yang baik dan sangat menarik. Kemudian akan dilanjutkan oleh Dina Rahmayanti. Artikel kedua yaitu artikel melakukan evaluasi desain antarmuka pengguna terhadap situs web portal mahasiswa Universitas X. Evaluasi desain antarmuka pengguna pada artikel ini diadaptasi dari evaluasi heuristik versi Molik dan Nielsen 1990. Butir penilaian dan evaluasi. 1. Visibility of system status. Variabel ini merupakan penilaian apakah sistem menginformasikan kepada pengguna user mengenal proses yang sedang berlangsung dalam sistem melalui umpan balik pada waktu yang tepat. Pada situs web portal mahasiswa Universitas X,
Sistem menginformasikan mengenai proses yang sedang berlangsung dengan menggunakan running bar. Bisa dilihat di tampilan sebelah kanan. Yang kedua, match between system and the real world. Hal yang ditekankan pada variabel ini adalah penggunaan tata bahasa yang harus mudah dipahami oleh pengguna dan sebaiknya sesuai dengan kosakata yang digunakan sehari-hari oleh pengguna. Pada situs web portal mahasiswa Universitas X, terdapat penggunaan kosakata yang masih ambigu maknanya, seperti kata registrasi. Penggunaan kata ini dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda di benak para pengguna. Yang ketiga, user control and freedom. Variabel ini merupakan penilaian apakah pengguna dapat dengan mudah menavigasi suatu sistem. Contohnya, seperti ketika pengguna ingin keluar dari sistem saat melakukan suatu kesalahan, serta untuk menghindari sistem bertambah rumit atau kompleks. Pada situs web portal mahasiswa Universitas X, user control and freedom navigation adalah yang ditandai dengan tanda X pada kanan atas tampilan, serta beberapa menu yang ditampilkan seperti send, Cosfield, dan lainnya. Bisa dilihat di gambar nomor 3. Yang keempat, konsistensi dan standar. Variabel konsistensi dimaksudkan agar suatu sistem sesuai dengan standar yang berlaku, serta konsisten dalam hal penulisan kalimat, jenis huruf, dan lain sebagainya. Hindari penulisan kalimat huruf dan situasi lainnya yang berbeda-beda sehingga menimbulkan kesan tidak konsisten dalam suatu sistem. Pada situs web portal mahasiswa Universitas X, konsistensi belum terlalu terlihat sehingga perlu diperbaiki. Terdapat beberapa menu yang menggunakan bahasa Indonesia kemudian bahasa Inggris. Pada gambar 4. Yang kelima, error prevention. Variabel ini hampir serupa dengan point navigation, tetapi yang lebih diutamakan adalah pencegahan ketika pengguna melakukan kesalahan. Desain yang dapat mencegah pengguna untuk melakukan kesalahan merupakan sebuah hal yang penting dalam suatu sistem. Pada situs web portal mahasiswa Universitas X, pencegahan yang digunakan adalah tombol X dan cancel. Yang keenam, recognition rather than recall memory. Variabel ini berkaitan dengan beban kerja pengguna sistem, minimkan penggunaan memori dalam suatu sistem. Pengguna sebaiknya tidak perlu menggunakan memori ketika hendak menjalankan suatu sistem. Pada kasus ini perlu peningkatan pada evaluasi memori. Sebagai contoh, pada kolom jumlah dalam gambar 6, ada beberapa mahasiswa yang memiliki angka 0. Beban kerja akan meningkat ketika pengguna perlu mencari siapa saja mahasiswa yang memiliki angka 0. Hal itu dapat disiasati dengan melakukan pengurutan dari mahasiswa yang memiliki jumlah tertinggi hingga terendah, seperti gambar 6. Yang ketujuh, flexibility and efficiency of the AS. Variabel ini berkaitan dengan kecepatan dan ketepatan sistem ketika digunakan oleh pengguna. Hal ini penting diperhatikan.
terutama ketika sistem berhadapan dengan pengguna baru. Pada kasus ini, efisiensi situs web sudah cukup baik dan akan lebih bagus lagi jika tetap ditingkatkan. Bisa dilihat di gambar 7. Yang ke-8, estetik dan minimalis desain. Melalui variabel ini perlu diperhatikan 4 prinsip dalam desain tampilan atau visual, yakni kontras, pengulangan, alignment, cahaya. Pada kasus ini, evaluasi desain sudah cukup baik dan akan lebih bagus lagi jika tetap ditingkatkan. Yang ke-9, help user recognize, diagnose, and recover from error. Pesan atau tampilan ketika melakukan kesalahan sebaiknya disampaikan dalam bahasa yang jelas. Pada kasus ini, recovery belum terlalu jelas. Contohnya ketika pengguna melakukan login dan gagal, tidak diketahui pada menu apa pengguna gagal. Apakah salah memasukkan user ID atau password? Bisa dilihat di gambar 9. Yang ke-10, help and documentation. Menu help merupakan salah satu menu yang perlu ada dalam suatu sistem sehingga dapat membantu pengguna ketika menghadapi masalah atau kesulitan. Pada kasus ini belum terlihat menu help sehingga perlu penambahan menu tersebut. Rekomendasi yang diberikan. Perlu adanya peningkatan dalam evaluasi ini, diantaranya notifikasi ketika mengupload suatu file sudah berhasil, perlu adanya penambahan icon atau gambar yang mempresentasikan menu utama. Sudah ada tombol exist pada portal mahasiswa, tapi perlu adanya penambahan undo atau redo pada portal. Perlu adanya konsistensi dalam bahasa yang digunakan, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Perlu adanya suatu evaluasi yang khusus membahas tentang pencegahan kesalahan ini, salah satunya dengan desain yang membedakan antara primary dan secondary action. Evaluasi ini perlu ditekankan kembali pada bagian lain dalam portal mahasiswa. Evaluasi ini perlu ditekankan kembali pada bagian lain dalam portal mahasiswa, dan desain dan warna pada masing menu utama dapat dibedakan sedemikian rupa sehingga memudahkan dan menarik mahasiswa dalam penggunaan portal. Penambahan informasi mengenai cara pengisian user ID dan password pada saat mahasiswa hendak login, dan perlu adanya menu baru yaitu help atau H yang berisi tentang manual penggunaan pengoperasian portal. Selanjutnya, evaluasi 3 akan dijelaskan oleh teman kami, Siti Jakiah. Baik, berikutnya adalah evaluasi aplikasi ketiga. Untuk yang ketiga ini, kami melakukan penilaian dan evaluasi antarmuka pengguna situs web Tokopedia dengan menggunakan metode heuristic evaluation versi Molich dan Nielsen yang dipublikasikan pada tahun 1990. Adapun butir penilaian yang digunakan antara lain variabel yang pertama yakni visibility of system status. Instrumennya adalah kejelasan informasi yang ditampilkan pada website dan proses umpan balik yang dilakukan pada website tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, match between system and the real world. Instrumennya adalah penggunaan gambar yang komunikatif, pemilihan warna yang sesuai, dan penggunaan tata bahasa yang baik. Ketiga, user control and freedom. Instrumen dari variabel ini adalah kemudahan dalam navigasi dan pembatalan sebuah operasi yang mudah. Yang keempat, konsistensi and standard. Instrumen dari variabel ini adalah konsistensi
dalam penulisan serta standar penulisan yang baku. Yang kelima, error prevention. Instrumennya, desain yang memudahkan pengguna memahami sistem. Yang keenam, recognition rather than recall. Instrumen dari variabel keenam adalah kejelasan penggunaan bahasa, simbol, dan gambar. Kemudian juga terdapat pesan kesalahan yang muncul. Yang ketujuh, flexibility and efficiency of use. Instrumen dari variabel ketujuh ini adalah sistem yang ada mempermudah dan mempercepat pengguna dalam melaksanakan setiap tugas. Yang kedelapan, aesthetic and minimalist design. Instrumen dari variabel ini adalah informasi yang ditampilkan relevan. Yang kesembilan, help users recognize, diagnose, and recover from errors. Instrumen dari variabel yang kesembilan adalah terdapat notifikasi ketika muncul kesalahan, serta pesan kesalahan mudah dipahami oleh pengguna. Yang kesepuluh, help and documentation. Instrumen dari variabel ke-10 adalah terdapat panduan secara online, serta terdapat tombol bantuan yang memudahkan pengguna. Variabel yang pertama, visibility of system status. Variabel ini merupakan penilaian apakah sistem menginformasikan kepada pengguna mengenai proses yang sedang berlangsung dalam sistem melalui umpan balik pada waktu yang tepat. Nah, pada situs web Tokopedia, sistem memberikan pertanda pada pengguna bahwa suatu proses sedang berlangsung. Misalkan, ketika sedang merefresh atau meload suatu informasi, akan terdapat tanda loading seperti pada dua gambar di samping. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel ini sudah terpenuhi pada situs web Tokopedia. Yang kedua, match between system and the real world. Berikut adalah beberapa hal yang ditekankan oleh variabel ini. Yang pertama, penggunaan gambar yang komunikatif, penggunaan warna yang sesuai, serta penggunaan tata bahasa yang baik dan benar. Pada situs web Tokopedia, gambar yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dikomunikasikan kepada pengguna. Warna yang digunakan juga seimbang dan tidak merusak keseluruhan penampilan situs web. Tata bahasa yang digunakan juga sudah baik dan benar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa situs web Tokopedia sudah memenuhi variabel ini dengan baik. Yang ketiga, user control and freedom. Variabel ini mengenai penilaian apakah pengguna dapat dengan mudah menavigasi sistem. Contohnya seperti ketika ingin keluar dari sistem saat melakukan suatu kesalahan, serta untuk menghindari sistem bertambah rumit atau kompleks. Pada situs web Tokopedia, pengguna dapat dengan mudah mengontrol dan menavigasi situs web. Selain itu, setiap window box telah memiliki tombol untuk tujuan exit, sehingga memudahkan pengguna untuk keluar jika memencet tanpa sengaja dan tanpa menyebabkan sistem bertambah kompleks. Contohnya dapat terlihat pada gambar di samping. Yang keempat, terdapat konsistensi and standard. Penilaian variabel konsistensi dimaksudkan agar suatu sistem sesuai dengan standar yang berlaku, serta konsisten dalam hal penulisan. Hindari penulisan yang berbeda-beda dan tidak baku, sehingga menimbulkan kesan yang tidak konsisten dalam suatu sistem. Pada situs web Tokopedia, pemilihan kata yang digunakan sudah baku dan konsisten, tetapi masih tercampur antara penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Contohnya seperti pada yang dapat terlihat di gambar. Masih tercampur antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Contohnya ketika menggunakan bahasa Indonesia di kategori kesehatan, elektronik, ibu dan bayi, tetapi juga terdapat kata-kata bahasa Inggris, misalkan seperti office and stationery, kemudian casing, dan lain sebagainya. Yang kelima yakni error prevention.
Variabel error prevention hampir serupa dengan variabel navigation, namun variabel ini lebih bertujuan untuk mencegah pengguna melakukan kesalahan. Desain UI yang dapat mencegah pengguna untuk melakukan kesalahan merupakan hal yang penting dalam satu sistem. Nah, pada situs web Tokopedia ini, setiap bagian web dan window box memiliki judul dan kalimat petunjuk yang dapat membantu pengguna memahami fungsinya, sehingga dapat mencegah pengguna melakukan kesalahan. Kemudian, yang keenam ada recognition rather than recall. Variabel ini berkaitan dengan beban kerja atau memori pengguna sistem. Minimumkan penggunaan memori dalam satu sistem. Pengguna sebaiknya tidak perlu menggunakan memori ketika hendak menjalankan suatu sistem. Pada situs web Tokopedia, ketika pengguna mengakses halaman situs web untuk pertama kali, telah terdapat rekomendasi produk berdasarkan pencarian pengguna, sehingga besar kemungkinannya pengguna tidak perlu lagi melakukan pencarian produk. Hal ini tentu dapat menghemat beban kerja pengguna. Yang ketujuh, ada flexibility and efficiency of use. Variabel ini berkaitan dengan kecepatan dan ketepatan sistem ketika digunakan oleh pengguna. Hal ini penting diperhatikan, terutama ketika sistem berhadapan dengan pengguna baru. Pada kasus ini, efisiensi situs web Tokopedia sudah cukup baik dan akan lebih bagus lagi jika tetap ditingkatkan. Yang kedelapan, ada aesthetic dan minimalis design. Nah, variabel ini menekankan pentingnya penampilan situs web dengan desain yang nyaman dipandang dan hanya menampilkan informasi yang relevan saja. Tampilan desain pada situs web Tokopedia sudah estetis dan rapi. Usahakan agar tampilan tidak terlalu penuh dan tetap rapi. Yang kesembilan ada help users recognize, diagnose, and recover from errors. Variabel ini merupakan penilaian mengenai pesan yang diterima ketika pengguna melakukan kesalahan. Pesan yang disampaikan kepada pengguna ketika melakukan kesalahan sebaiknya disampaikan dalam bahasa yang jelas. Pada situs web Tokopedia, pesan yang disampaikan ketika pengguna melakukan kesalahan sudah cukup jelas. Contohnya seperti gambar di samping. Dapat diketahui bahwa yang menyebabkan login atau masuk gagal adalah email atau kata sandi yang salah. Kemudian yang terakhir ada help and documentations. Menu help merupakan salah satu menu yang perlu ada dalam suatu sistem, sehingga dapat membantu pengguna ketika menghadapi masalah atau kesulitan. Nah, pada situs web Tokopedia ini telah terdapat menu help untuk membantu pengguna apabila kebingungan atau ada permasalahan ketika menggunakan situs web. Seperti yang dapat terlihat di gambar di samping, sudah ada panduan untuk menggunakan serta chat box jika ingin bertanya mengenai masalah yang dihadapi. Kesimpulan, secara keseluruhan, tampilan antarmuka pengguna atau user interface dari situs web Tokopedia sudah baik. Hanya perlu ditingkatkan konsistensi penggunaan bahasa, serta usahakan agar tampilan situs web tidak terlalu penuh, agar tidak mengganggu mata pengguna ketika melihat dan menggunakan situs web. Kemudian daftar pustaka. Seperti yang dapat terlihat di gambar, ini adalah referensi-referensi yang dimuat dalam presentasi kami. Sekian presentasi untuk UTS mata kuliah interaksi manusia dan komputer dari kami. Salah dan hilaf kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.